nama saya Putri Saldi Dugena, NPM 19321210093. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa saja tanda-tanda yang mencerminkan peningkatan keterkaitan ekonomi antar negara? Jawabannya adalah semakin meningkatnya aktivitas perdagangan internasional dan bisnis lebih baik apabila mereka memiliki ekspor dalam jumlah yang besar, begitupun investasi yang besar di negara lainnya dipengaruhi dengan keadaan ekonomi tersebut. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ika Dedo Pranata. Di sini saya akan membacakan pertanyaan nomor 2. Sebutkan alasan atau faktor pendorong dari semakin meningkatnya keterkaitan ekonomi antar negara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Faktor pendorong dari semakin meningkatnya keterkaitan ekonomi antar negara adalah liberalitas perdagangan atau dihilangkannya hambatan-hambatan perdagangan antar negara seperti penurunan tarif, kuota, dan lain-lain. Faktor pendorong lainnya seperti penguatan link perdagangan dan investasi antar benua, contoh Amerika, Asia, Eropa, dan Asia. Terima kasih. Om Santi. Perkenalkan, nama saya Ibu Tugangga Degdeg Utama, NPM 237. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu bagaimana investasi langsung asing, foreign direct investment, dan pola perdagangan Indonesia berubah selama beberapa dekade terakhir. Jawabannya yaitu investasi dalam bentuk fasilitas manufacturing atau layanan di negara asing dengan investasi atau niat untuk mengelolanya secara aktif. Contohnya, suatu perusahaan multinasional berinvestasi di negara lain untuk membangun pabrik. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imade Onggi Prayoga, NPM 086 dari kelas C8. Baik, saya terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, di mana di soal itu kerjasama regional dapat diklarifikasikan dalam 5 kategori besar. Sebutkan kategori-kategori dan bagaimana perbedaannya. Baik, menurut saya itu yang pertama ada free trade area, di mana ada sebuah perjanjian formal antara beberapa negara yang sepakat untuk menurunkan ataupun eliminasi biaya cukai dan hambatan non-tarif pada perdagangan antar negara-negara member. Dan yang selanjutnya yaitu custom union terjadi apabila member dari free trade area mereka memasang internal tarif yang sama bagi negara-negara yang merupakan non-member. Hal ini untuk menghindari atau mencegah negara-negara non-member untuk melakukan kecurangan. Yang selanjutnya yaitu ada common market, yang dimana negara-negara member mengeliminasi semua hambatan-hambatan perdagangan antar negara-negara member. Terus selanjutnya ada monetary union, di mana mengadopsi satu mata uang yang sama dalam satu region dengan mata uang lainnya. Yang terakhir itu ada political union, di mana negara-negara member juga membentuk suatu kesatuan politik. Political union ini sering tidak terjadi karena masyarakat cenderung menolak political ini dengan alasan untuk melindungi lapangan pekerjaan mereka dan hak-hak tenaga kerja mereka yang diperoleh dari negaranya. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Om. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ana Agung Madikusuma Dewi, NPM 647. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Apakah neraca pembayaran secara akurat mencerminkan transaksi suatu negara dengan negara-negara lain? Jelaskan argumentasi Anda. Menurut saya akurat, karena neraca pembayaran menjadi hal penting dalam transaksi ekspor dan impor. Pencatatan semua transaksi ekonomi dengan neraca pembayaran
perlu dilakukan supaya memudahkan suatu negara dalam menganalisis barang atau jasa dalam negeri yang disukai oleh negara lain, sehingga bisa menambahkan pemasukan negara. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nipandewen Warniti, NPM 145. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Pertanyaannya, faktor-faktor apa yang mendorong ekspansi dan peningkatan skala perusahaan multinasional? Jawabannya, pertama, the force of economics of scale, artinya perusahaan multinasional ini mencari economies of scale, di mana apabila mereka memproduksi produk lebih besar, mereka dapat menekan variable cost menjadi lebih rendah, sehingga harga produk bisa ditekan dan harga produk lebih kompetitif secara global. Yang kedua, lowering trade and investment barriers, yaitu hambatan-hambatan perdagangan dan investasi semakin menurun di seluruh negara di dunia, baik dalam hambatan-hambatan tarif ataupun hambatan-hambatan non-tarif seperti kuota. Yang ketiga, ada need to be close to market, yaitu kebutuhan perusahaan multinasional ini untuk menjadi dekat dengan pasarnya, sehingga mereka membuka fasilitas produksi di negara-negara tujuan untuk menghasilkan produk yang akan dipasarkan di negara tersebut. Yang keempat, ada semakin berkembangnya teknologi di banyak negara di seluruh dunia, mendorong untuk memasuki negara-negara tersebut untuk investasi di negara tersebut. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nyoman Ayu Lestari Andayani, NPM 1932121030. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, apakah ada faktor-faktor yang menghambat ekspansi atau menurunkan skala perusahaan multinasional? Jawabannya, hambatan-hambatan perdagangan dan investasi yang semakin menurun di seluruh negara di dunia, baik dalam hal tarif maupun hambatan-hambatan non-tarif, seperti kuota dan lain sebagainya. Faktor pendorong lainnya adalah kebutuhan perusahaan multinasional ini untuk menjadi dekat dengan pasarnya, sehingga mereka membuka fasilitas produk di negara-negara tujuan untuk menghasilkan produk yang dipasarkan di negara tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.